Rusia umumkan kesiapan 50 rudal nuklir. Daya ledaknya bisa buat Amerika dan Barat gemetar. Rusia umumkan kesiapan 50 rudal nuklir. Daya ledaknya bisa buat Amerika dan Barat gemetar. Rusia mengumumkan jika negara segera merilis 50 rudal nuklir baru. Pengumuman itu sebagai tanggapan ancaman baru dari Amerika Serikat dan Barat. Kepala Badan Antariksa Rusia mengatakan bahwa negaranya akan segera memiliki 50 rudal nuklir baru dalam gudang senjata yang dapat mengubah semua musuh menjadi kawah yang aktif secara radikal. Dmitry Rogozin yang mengepalai badan Roskosmos dan digambarkan sangat dekat dengan Presiden Vladimir Putin menambahkan bahwa lusinan rudal Sarmat II baru akan dikerahkan pada musim gugur mendatang untuk mencegah musuh Rusia. Menurut surat kabar Inggris Daily Mail, panjang rudal Rusia ini yang digambarkan di barat sebagai iblis setara dengan bangunan 14 lantai, sementara beratnya 208 ton. Ancaman baru Rusia dari rudal setan dan perang nuklir muncul di tengah ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama beberapa dekade antara Moskow dan Barat dengan latar belakang Rusia meluncurkan operasi militer di negara tetangga Ukraina. Negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah memberikan dukungan militer yang murah hati kepada Ukraina selama berbulan-bulan, meskipun mereka enggan untuk campur tangan secara langsung dalam perang yang dimulai pada 24 Februari. Rogozin melanjutkan dengan mengatakan bahwa apa yang digambarkan sebagai agresor terhadap kekuatan itu tetap hanya untuk berbicara secara bijaksana dengan Rusia mengacu pada lawan Barat. Dalam upaya untuk mendemonstrasikan kekuatan rudal Sarmat, pejabat Rusia menunjukkan gambar kawah sedalam 7,9 meter, lebar 20 meter ketika rudal itu dibom secara eksperimental tanpa hulu ledak. Ketika rudal itu dimuat lubang seperti itu, di posisi musuh akan sangat lebar dan sangat dalam dan radioaktif. Pejabat Rusia digambarkan sebagai loyalis besar kepada Putin, menyatakan bahwa ini bukan tentang satu rudal saja, tapi dengan banyak rudal nuklir yang paling kuat di dunia. Rogozin, mantan wakil Perdana Menteri Rusia, mengindikasikan bahwa negaranya akan segera memiliki sekitar 50 rudal Sarmat yang bertugas tempur. Jangkauan rudal antar benua ini mencapai ribuan kilometer, dapat menyerang target saat berada di luar angkasa atau melebihi kutub utara dan selatan. 2 minggu lalu, Rogozin telah mengancam untuk menghapus Ukraina dari peta dan menghapus Barat dalam waktu setengah jam, sementara eskalasi berlanjut di lapangan, terutama di wilayah Donbas yang dikatakan akan dicaplok oleh Rusia ke Federasi Rusia setelah dikendalikan. Menyatakan dukungannya terhadap pemimpin Rusia Vladimir Putin. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un turut berpidato memperingati hari kemenangan yang menandai menyerahkan Nazi Jerman kepada Uni Soviet pada 9 Mei. Kim menyatakan dukungannya pada Rusia kini dalam pidato tersebut sebagaimana diwartakan kantor berita Pyongyang KCNA yang dilansir via Kompas TV Selasa. Kim memberi selamat kepada Presiden Vladimir Putin atas peringatan ini. Selain itu, Kim juga menyatakan dukungan terhadap Rusia untuk mempertahankan kehormatan dari pasukan musuh. Kim ataupun laporan KCNA tidak secara spesifik menyinggung invasi Rusia ke Ukraina. Namun Kim mengaku menjaga solidaritas kuat dengan Moskow atas peristiwa belakangan ini. Kim dilaporkan menyebut upaya Rusia belakangan ini adalah untuk menumpas ancaman militer dan politik dan intimidasi oleh pasukan musuh serta untuk menjaga kehormatan negara. Pyongyang sendiri berulang kali menyalahkan Amerika Serikat atas konflik di Ukraina. Korea Utara menuduh kebijakan hegemonis yang dipimpin Washington mengancam stabilitas dan keamanan global. Invasi Rusia ke Ukraina membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terpecah mengingat Moskow punya hak veto di sana. Hal tersebut dianggap menimbulkan
Situasi tepat bagi rezim Kim Jong-un mempercepat program senjata Korea Utara. Sepanjang 2022, Pyongyang meningkatkan uji coba senjata telah 15 kali menggelar tes rudal sejauh ini. Inilah negara-negara sekutu Rusia. Jika negara-negara barat secara terang-terangan berikan dukungan terhadap Ukraina menghadapi Rusia, sebagian besar sekutu Rusia dan negara lainnya biasanya berusaha untuk tetap netral. Namun ada beberapa negara yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow masih sepenuhnya mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika barat memiliki NATO, maka Rusia juga memiliki aliansi pertahanannya yang disebut CSTO, seperti yang dilaporkan The Washington Post. Collective Security Treaty Organization adalah organisasi perjanjian keamanan kolektif yang tujuannya hampir sama dengan NATO. CSTO beranggotakan 6 negara yaitu Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Setiap negara memiliki komitmen untuk membantu negara lainnya jika mengalami agresi militer atau serangan dari negara lain. Selain anggota CSTO, Rusia diketahui memiliki hubungan dekat dengan beberapa negara lainnya seperti Cina, Suriah, Israel, Pakistan, Kuba, dan yang lainnya. Perjanjian keamanan kolektif dimulai dari ditandatangannya pada tahun 1992 sebagai tindak lanjut dari Persemakmuran negara-negara merdeka yang dibentuk setelah Uni Soviet bubar. Berikut profil 7 negara sekutu Rusia. 1. Cina. Cina merupakan negara yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Meski mereka dekat, tapi tindakan Rusia dalam serangan Ukraina tidak mendapat respon langsung dari Cina. Cina mengatakan tidak akan memberikan dukungan militer kepada Moskow, tapi telah meningkatkan perdagangan dengan peningkatan impor gandum dari Rusia. 2. Suriah. Menurut laporan metro.co.uk, Suriah juga mendukung tindakan Putin terhadap invasi di Ukraina. Presiden Suriah Bashar al-Assad melakukan panggilan telepon dengan Putin. Al Jazeera melaporkan dia memuji serangan militer Rusia ke Ukraina. 3. Armenia. Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan dengan Turki di barat, Georgia di utara, dan Azerbaijan di timur. Armenia memiliki sejarah yang lebih panjang daripada kebanyakan negara Eropa, dikutip dari bbc.com. 4. Belarus. Belarus adalah negara di Eropa Timur sekaligus negara tetangga Rusia. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1991, Belarus sebelumnya dikenal sebagai Belorusia atau Rusia Putih, dikutip dari Britannica. 5. Kazakhstan. Kazakhstan juga dieja Kazakhstan, secara resmi adalah Republik Kazakhstan di Asia Tengah. Negara ini berbatasan di barat laut dan utara oleh Rusia, di timur oleh Cina, di selatan oleh Kirgistan, Uzbekistan, Laut Aral, dan Turkmenistan. Kazakhstan adalah negara